Wa an Qabisah bin Mukhariq al-Hilali radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal mas'alata la tahillu illa li ahadi thalathah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya meminta-minta ini tidak halal untuk salah satu dari tiga golongan. Kalau dimaknani meminta mutlaknya meminta secara hukum syara maklum tidak mutlak haram. Kalau yang diminta ini selain zakat atau selain sedekah wajib boleh tapi buruk. Meskipun di dalam hadis-hadis yang sebelumnya itu innama yas'alu jamran minan nar, orang yang tidak punya hajat kok masih minta-minta ngemis, itu dia hanya meminta bara dari api. Berarti ya haram, itu ku ancaman maksudnya. Wong kok wani njaluk-njaluk padahal dak hajat, itu dia itu sama seperti meminta bara api. Maksudnya itu ancaman. Berarti dosa. Tapi kalau dia itu sedekah yang tidak wajib, tidak seperti hukumnya meminta sedekah yang wajib. Kalau meminta sedekah yang tidak wajib, paling-paling misal dia itu ancamannya itu seperti tadi meminta bara api, ya itu dia hanya memakan barang yang ada ancamannya gitu aja. Tapi kalau yang diminta ini adalah sedekah yang wajib yaitu zakat, atau yang sedekah wajib selain zakat itu kafarah, dia tidak hanya memakan yang haram, tapi dia wajib mengijoli, mengganti. Soalnya dia itu bukan mustahik. Dia mengambil barang yang mustahik, maka dia wajib ganti. Dan diserahkan kepada mustahik yang asli. Sesungguhnya meminta-minta, ya kalau ini konteksnya sedekah wajib atau zakat, ini tidak halal. Illa li ahadi thalathah, kecuali untuk salah satunya tiga golongan. Ini halal. Rajulun tahammala hamalatan. Orang yang menanggung hutang. Fahallat lahul mas'alatu hatta yusibaha. Maka halal buat dia meminta dari harta zakat sehingga dia bisa memperoleh harta zakat, kemudian melunasi hutang. Setelah lunas, thumma yumsik, kemudian dia harus menahan diri dari minta. Sudah bukan gharim lagi. Nah, ini berarti orang yang gharim. Berarti penjelasannya seperti yang di hadis awal. Dan dia masuk kategori mustahik wal gharimin. Wa rajulun asabathu jaihatun, dan ada orang yang kedua ini golongan boleh meminta. Itu orang yang dia dikenai oleh jaihah, sesuatu yang membinasakan. Ijtahat malahu, yang perkara itu bisa membinasakan, telah membinasakan hartanya. Contohnya dia punya toko itu kebakaran contohnya sampai ludes. Atau dia punya sawah itu kebanjiran sampai rusak panen. Atau dia punya tambak itu kebanjiran sampai ikan-ikannya itu keluar dari tambak hilang. Sampai rugi, kerugiannya besar, sampai bangkrut. Nah, akhirnya dia itu binasa hartanya. Fahallat lahul mas'alatu hatta yusiba qiwaman min aish. Maka dia boleh meminta-minta sampai dia itu memperoleh sesuatu yang bisa menopang hidupnya. Menopang hidupnya itu apa? Dia itu bisa jadikan modal. Tapi modal orang modal sing koyo awale tokone segede koyo gak ono bareng. Ya menjadikan modal untuk usaha yang mandiri. Ya, modal yang rakyatan kecil-kecilan sudah bisa hasil, ya cukup. Selanjutnya dia akan ikhtiar sendiri dengan modal itu. Orang modal sing koyo jaluk sing koyo sebelumnya, iki ya
Arab menuntut Gusti Allah iki. Ya, nggak boleh. Yang bisa menopang hidupnya, yang bisa jadi modal buat buka usaha yang kecil-kecilan ikut cukup, bismillah ngawali mulai usaha gitu. Dah setelah itu bisa, jangan diteruskan minta, yang diteruskan kerjanya itu. Warajulun asabathu faqatan, dan orang yang dia dikenai kefikiran, sebelumnya dia kaya, terus dia bangkrut. Gitu. Kalau tadi kan hartanya dirusakkan sesuatu yang merusak, api atau air, ya kan, banjir atau kebakaran. Ada orang lain yang dia dikenai kefikiran karena bangkrut, diapusi sama orang, contohnya dia disuruh ngirim barang banyak, mebel contohnya, kirimi, ngomongnya bahasa Inggris, wah ini turis ini, kirimi saya mebel yang sekian, wah ini proyek besar, siap kirim, ternyata ono kabar, ada yang dikirim duitnya, bangkrut dah. Itu dia ketika bangkrut fakir, sebelumnya padahal kaya. Hatta yaquma thalathatun min dzawil hija, sehingga berdiri bersaksi 3 orang dari orang yang punya akal, yakni saksi yang rasyid. Nah, rasyid itu artinya cerdas. Rasyid itu orang yang bisa berpikir normal, baik pikirannya, bukan idiot, bukan orang yang bodoh, bukan pinter. Ya harus ranking 1, ndak harus pokok pinter maksudnya. Dari kaum dari kaumnya, harus dari kaumnya, soalnya kaum itu yang tahu kondisinya. Atau dari sak desane dah, nek cara gini, sak desane itu 3 orang bersaksi. Laqad asabat fulanan faqah, iya betul. Fulan itu sebelumnya kaya, tapi sekarang dia ditimpa kefikiran. Fahallat lahul mas'alatu, maka halal buat dia minta zakat hatta yusiba qiwaman min aish, sehingga dia bisa memperoleh penopang untuk bisa hidup, memulai usaha baru. Tapi orang modal meminta sampai mengumpulkan modal kayak sebelumnya itu ya ora. Ya pokok bisa memulai usaha kecil-kecilan, dodol gorengan, raketang. Buat menopang hidup, ngono lho, ya. Ora kok njaluk modal kanggo toko mebel sak walah ya gak ono enteke. Ya contohnya ya jual kaketang, jual apa dah, apa gorengan atau apa contohnya buat usaha kecil-kecilan, buat menopang makan minum sehari-hari, itu bisa mandiri. Kok bisa sudah hatta yusiba qiwaman min aish, fama siwahunna minal, setelah itu dia tidak boleh minta-minta, yang diteruskan kerjane. Fama siwahunna minal mas'alati ya qabisatus suhtan, maka selain 3 perkara tadi, ya qabisah itu haram, yakuluhu sahibuhu suhtan, yang orang yang memakannya dalam keadaan memakan barang haram, soalnya dia bukan mustahik, mengambil haknya orang lain haram, dosa karena haram, dan wajib ganti. Wajib ganti. Jadi gak cuma dengan taubatan nasuha, tidak cukup, ganti. Beda sama orang yang makan harta haram karena dzatiyahe harta yang haram. Contohnya minum khamar, itu taubatan nasuha dah. Tapi kalau orang yang memakan harta yang harta zakat padahal dia bukan mustahik, yaitu taubatan nasuha plus mengembalikan, mengganti, membayarkan kepada mustahik yang asli. Rawahu Muslim wa Abu Dawud wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban, wallahu a'lam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة.